Pernyataan Prabowo soal etik menuai berbagai reaksi. Kami akan membahasnya dengan analis politik Ray Rangkuti. Bang Ray, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Jadi yang pertama Bang, ini beredar video ya, pernyataan Prabowo yang membahas soal jalannya debat perdana Capres. Prabowo membahas masalah etik dengan pernyataan yang keras. Anda sudah melihatnya, saya yakin nih Bang Ray. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu tentu saya tidak bisa dianggap main-main ya. Sekalipun banyak itu penjelasan dari lingkaran Gerindra, tapi saya kira penjelasan itu tidak terlalu banyak membantu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi situasi di dalam perhubungan di antara keluarga besar Gerindra gitu. Karena penggunaan kata-kata itu ketika ia memang muncul kepada publik, ya menjadi ukuran publik gitu. Nah, ukuran publiknya itu sekarang ya negatif ya, kelihatan terhadap pernyataan-pernyataan itu, dan bahkan pada tingkat tertentu menjadi alat ukur bagi publik untuk menilai apa sebetulnya yang ditampilkan oleh Pak Prabowo selama ini, setidaknya dalam ya 3-4 bulan terakhir lah ya, dalam proses menuju ke Pilpres 2024 yang akan datang, sesuatu yang natural, ya sesuatu yang apa adanya, atau sesuatu yang terlalu dibuat-buat gitu. Nah, dengan munculnya cuplikan video itu, saya kira sedikit banyak ya membantu masyarakat untuk mengenali lebih jauh apa sih sebenarnya watak yang umumnya yang dikenal dari Pak Prabowo ini gitu ya. Meskipun seperti tadi ya dicoba dibantah ya, dijelaskan berulang-ulang. Tapi saya kira penjelasan itu ya tentu mungkin tidak terlalu banyak membantu lah soal sejauh apa persepsi publik terhadap apa yang terjadi kemarin itu gitu. Oke, termasuk pembelaan bahwa ini acara internal, kemudian sedang bicara dengan keluarga, ini juga tidak membantu, Bang Rey. Iya, karena sebetulnya calon presiden itu kan nggak bisa dikenal dengan watak yang begini kala begitu, watak yang begini kala begini begitu. Dia mestinya satu watak yang dikenal sebagai satu kesatuan. Dimanapun ia akan berada dalam posisi yang seperti sejatinya beliau ada gitu. Nah, kalau begitulah misalnya mekanisme mereka, tradisi mereka, kultur mereka di internal, yaitu sedikit banyak adalah menjadi bawaan yang bersangkutan untuk menjadi kultur juga di hadapan publik. Jadi dalam bahasa yang lain, apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo selama ini pada umumnya tidak menggambarkan watak asli beliau sebetulnya gitu, watak dasar beliau, kultur beliau gitu. Nah, itu justru yang dibuka oleh peristiwa kemarin. Peristiwa kemarin itu membuka kepada kita bahwa wajah Pak Prabowo setidaknya dalam 4 bulan terakhir ini sebetulnya berbeda dengan kultur yang tumbuh di dalam keluarga besarnya, gitu. Dalam hal ini Gerindra. Karena di dalam keluarga besarnya itu ya kulturnya ya kayak begitu Tuhan itu gitu loh kira-kira. Jadi kalau mereka memperlihatkan satu kultur yang kelihatan sopan ya gemoy macam-macam itu, justru itu bukan watak dasar ya, kultur yang original dari lingkungan ya, dari Pak Prabowo dan lingkungannya sendiri. Nah, itu yang bisa kita tarik dengan penjelasan mereka. Jadi kalau orang-orang Gerindra menyatakan itu kultur biasa di lingkungan mereka begitu, ya itu artinya apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo selama 4 bulan terakhir ini adalah sebetulnya wajah lain dari beliau gitu, wajah yang tidak otentik itu gitu ya, wajah yang tidak bukan wajah yang bukan kultur yang umum dilakoni oleh beliau gitu. Jadi bahasa yang lain ya yang kita lihat sehari-hari ini dalam bentuk wajahnya gemoy, joget, itu adalah pembentukan citra ya yang berbeda dari kultur yang sebetulnya selama ini dikenal dilakoni oleh Pak Prabowo gitu. Oke, Bang, berarti seberapa besar ini akan berdampak ke penilaian calon pemilih? Ya ini kan satu situasi yang kelihatan berbeda 100% atau berapalah begitu ya. Satu segi beliau kelihatan tampil selama 4 bulan ini dengan citra gemoy, jogot macam-macam, ramah itu. Tapi di segi yang lain justru yang kelihatan adalah yang sebaliknya, mudah meletup ya ininya para emosinya begitu ya, kemudian menggunakan kata-kata yang tidak patut ya, yang
yang apa meskipun itu berada di lingkungan keluarganya dan seterusnya itu gitu, keluarga besar tentu dalam hal ini gitu ya. Ya itu menurunkan citra yang selama ini terbangun oleh beliau, dan citra itu cukup lumayan ya mengangkat ya elektabilitas Pak Prabowo selama ini. Seperti kita ketahui di dalam berbagai lembaga survei, udah ada yang menyebut sampai 45%, ada yang menyebut ya 39, sekian persen gitu. Tapi berapapun kenaikan itu berkat citra baru dari Pak Prabowo yang ditampilkan kepada publik. Nah, dengan peristiwa yang terjadi kemarin itu, saya kira sedikit banyak mungkin ya akan berefek kepada penilaian orang yang memilih Pak Jokowi itu berdasarkan citra baru itu gitu. Dalam bahasa yang lain, dalam citra gemoy, citra joget, citra apa namanya itu ya ramah lah dan seterusnya itu gitu. Nah, melihat situasi itu yang memungkinkan mereka yang sudah menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo itu ya akan berbalik ya, meskipun mungkin tidak begitu besar apa namanya itu efeknya gitu, tapi ada gitu ya. Karena seperti kita ketahui umumnya pemilih Pak Prabowo itu kan memilih karena Pak Jokowi ya, bukan karena Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo itu saya kira di sekitar 30%. Ya kalau yang sekarang ini sampai 40-45 mungkin itu limpahan suara dari Pak Jokowi gitu. Yang Oke. kedua adalah mereka mungkin yang masih undecided voter itu yang oleh Kompas disebut ada sekitar 28, sekian persen, itu juga akan menimbang lebih keras apakah akan apa namanya itu ya menjatuhkan pilihan kepada pasangan 02 ini atau tidak gitu, karena apa namanya itu ya kultur mereka itu terbaca dari sebetulnya berbagai peristiwa akhir-akhir ini gitu ya. Di satu segi ada Pak Prabowo yang kemudian menyebut kata-kata yang di mata publik itu kurang patut ya, karena ada dua kata yang bukan sekedar endasmu ya, karena endasmu itu dikaitkan dengan etik gitu. Mungkin kalau endasmu itu dikaitkan dengan hal yang lain, dengan kalimat yang lain, mungkin nggak sebegitu besar reaksi publiknya. Tapi karena etik itu dikaitkan dengan endasmu, itu seperti menisbikan etika gitu. Itu yang mungkin paling substantif sebetulnya. Jadi kata endasmu itu sendiri bermasalah, ya. Kalau ia dikaitkan dengan kalimat yang lain, ya tetapi akan jauh lebih bermasalah karena dikaitkan dengan kata etik gitu. Menisbikan etik itu sendiri adalah sesuatu yang sangat menurut saya ya tidak patut ya di dalam negara yang berdemokrasi, apalagi kemudian kenisbian itu diungkapkan dengan bahasa yang seolah-olah meledeknya gitu dengan kalimat endasme itu. Jadi ada dua kata di situ yang bobotnya menurut saya ya sangat besar untuk menurunkan citra Pak Jokowi. Kata endasmu sendiri, yang kata endasmu itu sendiri pun kalau berdiri sendiri misalnya itu bisa menurunkan citra negatif, apalagi kalau dikaitkan dengan kata etik ya. Karena ada unsur seolah-olah etika itu nggak penting, etika itu nomor sekian, etika itu bahkan dicitrai ya dengan kata-kata yang nggak patut gitu. Jadi persoalannya menurut saya jauh lebih berat dari apa yang dijelaskan oleh apa namanya itu petinggi-petinggi Gerindra yang menganggap bahwa pernyataan itu sebagai kultur yang terbiasa tumbuh ya beredar di lingkungan Gerindra, tetapi ya kata kalimat yang menyertai kata etik yang menyertai kata endasme itu ya itu membuat bobot dari kualitas ya pernyataan itu berlipat-lipat ya ininya apa namanya persentasinya gitu, Oke. berlipat-lipat kualitas degradasi imoralitasnya gitu. Oke, Bang Rey. Jadi kalau misalnya gara-gara kasus ini ya, kemudian para capres dan cawapres akhirnya berhati-hati supaya tidak terjadi seperti ini. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa nanti sosok yang kita pilih ini benar-benar asli dan tidak memakai topeng? Ya sebetulnya kan kita bisa belajar dari rekam jejak mereka yang tersedia begitu banyak ya di ruang digital ya. Siapa mereka, siapa Pak Mahfud, siapa Pak Ganjar, siapa Caimin, siapa apa namanya Anies, siapa Gibran gitu. Semua mereka kita bisa lacak sebetulnya track record mereka. Oleh karena itu pertanyaannya sebetulnya kalau ada calon presiden ataupun wakil presiden yang tiba-tiba berubah wajah ya, berubah citra, berubah gaya. Nah disitulah pertanyaannya, buat apa itu? Karena track recordnya, rekam jejaknya nggak memperlihatkan itu sebetulnya gitu. Apakah itu murni? Ya, apakah itu sekedar untuk ya tampil di hadapan publik dalam kerangka merayu publik untuk mendapatkan suara gitu ya?
yang pada akhirnya kemudian terbongkar pada peristiwa-peristiwa tertentu gitu, yang meskipun mungkin terbongkarnya tidak terlalu besar, tetapi sinyal-sinyal bahwa yang bersangkutan sebetulnya tidak menggambarkan apa yang ia citrakan sekarang ini terlihat gitu. Nah, oleh Oke. karena itu saya kira apa namanya itu penampilan memang perlu diperbaiki, citra memang perlu dinaikkan gitu, tetapi rekam jejak sebetulnya bisa apa namanya menilai mereka sendiri. Siapa mereka, bagaimana mereka bertindak sebelumnya, seperti apa kata-kata yang mereka ungkapkan, seperti apa pergaulan mereka lakukan. Gitu. Itu dengan sangat mudah kita bisa lacak sekarang ini melalui dunia digital gitu. Sehingga sebetulnya mereka nggak kemana-mana gitu. Nah cuma memang ya harus diakui juga ya para pengguna apa namanya itu media sosial kita ini kan relatif hanya mengkonsumsi apa yang ada di depan kaca di depan mata mereka gitu. Nah itulah kesulitannya kadang-kadang. Mungkin sebagian dari mereka yang memoles citra calon presiden wakil presiden itu menyadari betul salah satu kelemahan dari para pengguna media sosial itu adalah keengganan mereka, malasnya mereka untuk melakukan searching ya terhadap masa lalu, siapa wataknya dan sebagainya, karena umumnya mereka lebih terpaku kepada apa yang tersedia di depan layar kaca layar handphone mereka gitu ya, tanpa melakukan proses verifikasi terhadap kehidupan yang sebetulnya dengan orang per orang ini gitu. Sehingga dengan begitu ya sekarang ya kita dilihat faktanya kan orang dicitrakan dengan gemoy, dicitrakan dengan joget-joget macam-macam itu ya seperti disebutkan oleh survei meningkat elektabilitasnya gitu ya. Saat yang bersamaan sebetulnya tampak tampak kita bongkar sendiri gitu ya, datang sendiri tuh penjelasannya melalui itu tadi kata-kata endasme etik gitu ya, lalu sikap beliau ketika debat ya, pernyataan-pernyataan Gibran yang sudah dikonsumsi sedemikian banyak oleh kita gitu. Nah ini sangat berhubungan kepada sejauh apa literasi dari apa namanya itu ya pemakai media sosial ini untuk betul-betul mau ya menggunakan alat media sosialnya untuk melihat seutuhnya siapa sesungguhnya yang akan mereka pilih ini gitu. Oke, dan masa kampanye ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk mengenal jauh begitu ya Bang ya. Analis politik Ray Dalam Rangkuti, rap, terima kasih atas waktu Anda di dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.